Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel saya AZA TV Club Channel. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan berbicara tentang korban, bukan korban perasaan ya, tapi udhiyah. Sebab kita tahu untuk bulan Dzulhijjah yang akan datang sebentar lagi, termasuk ibadah yang paling bagus adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Seperti yang kita yakini selama ini bahwa satu ekor kambing ini cukup dibuat korban untuk satu orang, sapi untuk 7 orang. Nah, ada pertanyaan, ada video dari tokoh agama yang di sana mengatakan ringkesnya beliau mengatakan satu ekor kambing itu boleh untuk dibuat korban seluruh keluarga, sapi boleh untuk orang banyak, tidak dibatasi 7. Intinya seperti itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika berkorban 2 ekor kambing, beliau ketika menyembelih, beliau mengatakan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma duhabi. Bisa dibuka di Riyadul Badi'ah Shahifah 79. Dari hadis itu beliau mengatakan Rasulullah sendiri ini korban 2 ekor kambing, yang satu untuk keluarganya, padahal keluarganya banyak, dan yang satu untuk umatnya, apalagi umatnya miliaran. Kemudian beliau juga menyitir kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau mengorbankan putranya Ismail, kemudian oleh Allah hanya diganti 1 ekor kambing, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai istri 2 dan juga mempunyai anak, tidak hanya Ismail tapi juga Ishak alaihissalam. Itu dibuat sebagai dalil oleh beliaunya. Tapi kita tetap konsisten dengan apa yang kita kaji selama ini, bahwa 1 ekor kambing ini hanya boleh cukup untuk satu orang, sapi untuk 7. Dalilnya banyak, di antaranya dalam hasyiah kul yubi wa umairah wal ba'iru wal baqaratu ay kulun biduma yujziu an sab'atin wa syatu tuziu an wahidin wa man kana lu ahlu baitin hasolat as-sunnah li jami'ihim wa kada yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ah fatatqiyah sunnatu kifayah li kulli ahli baitin ay was sunnatu ain liman laisa lahu ahlu baitin wa sunnah lil qalbi mana anu yasqutu talab andum la anau yahsulul lahum musawab al mustalzam likona fida'ani nafsi wa innahum walil mudhi khasah. Kemudian di dalam Al-Bajuri, di dalam kitab Al-Bajuri juga jelas sekali dikatakan wala tujziu al-wahidah minal ghanam an syahshaini fa'aksara yastariyaniha wa yalhiyani biha li'adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah kama la tujziu ayyashtarika samaniyatan fa'aksara fi ba'irin aw baqaratin di anal ibadat tauqifiyah la yajuzu fiya taqatil mahdud kamiyatan wa kaifiyatan wa hadha fi ghairi ishtirak fi thawab faqad warada tasyrik fihi biduni hasrin kama sabaq. Mungkin kita husnudzon saja yang dikehendaki oleh beliaunya itu bahwa 1 ekor kambing ini pahalanya untuk orang banyak, atau tuntutan kesunahannya ini ketika dalam satu keluarga sudah ada 1 yang berkorban. Ketika kita berpijak bahwa hukumnya udhiyah korban itu adalah sunnah kifayah seperti yang ada di dalam referensi-referensi yang saya baca tadi, maka hasolat as-sunnah li jami'ihim, kesunahannya, tuntutan kesunahan kifayahnya ini gugur untuk keluarga dia, keluarga mudhi yang berkorban. Kan dalam konteks 1 ekor kambing boleh dijadikan korban untuk
satu keluarga, bukan seperti itu. Akan tetapi sunnah kifayahnya ini sudah gugur ketika ada satu dari sebuah keluarga itu yang melaksanakan ibadah korban udhiyah. Mungkin begitu. Sebab untuk permasalahan husulus sawab, untuk permasalahan hasilnya pahala, satu ekor kambing semisal pahalanya untuk orang banyak, seperti tadi referensi yang saya baca dalam Riyadul Badi'ah, Rasulullah yang satu ekor kambing untuk semua umat Rasulullah. Ini juga masalah fi husuli sawab, bukan masalah satu ekor kambing ini mencukupi untuk orang banyak. Enggak seperti itu maksudnya. Seperti ini di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, saya bacakan mas'alatun madhabu syafi'i walan alam la mukhalifan ada mujawazi talqiyah bisyab an aksara min wahidin lakina sunatu kifaidana bimana sukutu tolab an adil baiti bifili wahid la khusula sawab bal ya sunnah likuli ahadin. Kemudian ila ankol na'am kola al khotib wa mimro wa ghairuhuma law asyraka ghairahu fi sawabi udhiyati ka ankola ani wa an fulan au an ahli baiti jaza wa hasla sawab lil jami'. Untuk masalah hasilnya pahala untuk orang banyak ini saja masih terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan tidak hasil, hanya gugurnya sunnah kifayah itu. Tapi menurut Al-Khatib dan Imam Romli dan juga banyak ulama-ulama yang lain bahwa untuk masalah pahalanya saya ulangi, pahalanya udhiyah, pahalanya korban itu boleh mustarokah dengan orang banyak. Pahalanya lo ya, saya ulangi, pahalanya. Dan di dalam kitab Al-Bajuri ini juga dikatakan wa hadza fi ghairil istirak fi sawab faqat warada at-tasrifi biduni hasrin. Dalam kitab Al-Bajuri ini juga jelas dikatakan untuk masalah pahala ini boleh sah untuk orang banyak, satu ekor kambing pahalanya untuk orang banyak. Ini ulama banyak sekali biduni hasrin, keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa satu ekor kambing ini pahalanya untuk orang banyak, sah-sah saja. Tapi saya garis bawahi sekali lagi, kita tetap berpedoman kuat bahwa untuk permasalahan kurban udhiyah satu ekor kambing ya tetap cukup untuk satu orang. Satu ekor lembu sapi ya cukupnya untuk 7 orang. Masalah gugurnya kesunan kifayah tadi sudah jelas. Kemudian untuk masalah husulus sawab lil jami', hasilnya pahala untuk semua keluarga, untuk orang banyak, ini juga hasil. Itu kira-kira bro. Jadi jangan mudah diombang-ambingkan dengan casing yang memikat, dengan satu dasar tadi, Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad, tapi tanpa melihat rincian-rincian yang lain. Itu kurang-kurang. Selanjutnya permasalahan yang sering ditanyakan kepada saya, ini permasalahan menjual kulit korban, menjual kepalanya atau menjadikan sebagai upah. Nah ini juga genrak ngombroworo, artinya biar nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan dibuka di channel YouTube saya, gitu saja. Nah, setiap tahun pertanyaan itu selalu diulang-ulang. Pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menjual tulangnya, menjual kulit hewan kurban, bagaimana hukumnya menjadikan kepalanya hewan kurban sebagai upah untuk jagal, untuk penyembelih. Pertanyaan kuwi setiap tahun ini. Oke lah, langsung saja ini. Masyarakat awake dhewe iki ketika korban wong biasane
hewan korban belum disembelih saja bakul ulang wis ngantri, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya panitia yang tidak paham itu biasanya dengan alasan buat beli rokok lah, buat beli plastik lah, kemudian dijual itu kulitnya. Nah, ini kita harus ngerti hukumnya, harus tahu apapun alasannya sebelum dibagikan. Kulit korban itu walau toh dengan alasan untuk biaya operasional penyembelihan lah, pendistribusian daging lah, buat beli plastik lah, hukumnya ya tidak boleh bro, tidak boleh. Jangan diulangi lagi. Sebelum dibagi-bagikan itu belum ada pemiliknya, baik panitia yang dipasari oleh pihak mudhohi atau yang lainnya, podo mawon. Nah, kok untuk masalah yang satu lagi yang biasa terjadi, menjadikan hewan kepala korban untuk upah penyembelih. Ini desa-desa yo umum. Ojo nggo upah, nek nggo upah yo ora entuk. Sama, tidak boleh. Jadi pada dasarnya, pada intinya, hukum menjual kulit atau kepala hewan korban jadikan upah atau menjual sebagian dari hewan korban itu, kakinya atau apanya lah, dengan alasan apapun, baik yang melakukan itu panitia atau wakil dari mudhohi, itu semuanya tidak boleh. Saya ulangi lagi, hukum menjual kulit korban atau menjadikan kepala untuk upah bagi penyembelihnya dilakukan oleh panitia udhiyah, itu hukumnya tidak boleh. Nah, itu dari lihat pirang-pirang permasalahan ini. Coba kita lihat dalam Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib 4. Wala bai'u minal udhiyah syai'an walau jildaha ayahrumu alai dzalika wala yasiu sawa'an akar manduratan amla walu ayyanta bijildi udhiyah at-tatawwu kama yajulu al-intifa biha kaya calu dalwan au na'lan au khawfa wa tasabbi afdal wala yusbi'u wala ijaratu li ana bi'ul manafi li qabl hakim masuhahahu man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu wala yajuzu i'ta ujratan lil jazzar wa tajuzu i'aratahu kama law i'aratu. Enggak boleh hukumnya menjual kulitnya hewan korban atau menjadikan kepalanya hewan korban itu sebagai upah untuk penyembelih. Jelas ya? Jadi tidak boleh diulangi lagi. Buka lagi dalam Majmu' Watafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala annahu la yajuzu bai'u syai'in minal hadi wal udhiyah nadron kana aw tatawuan sawa'un fi dzalika lahmu wa syahmu wal jildu wal qarnu wasyuh wa ghairuhu wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairi ujratan lil jazzar bal yatasaddaqu bil mudhi wal muti aw yatakhitu bin ma yantafi bi ainihi kasikoin odalwin akhufin dalik ila akhirih. Jelas bahwa menjual kulitnya hewan korban sebelum dibagi-bagikan, kemudian menjadikan upah kepalanya hewan korban, ini hukumnya tidak boleh. Sedekah no kabeh. Lan awis disedekahne wis diwenehke wong terserah. Sudah haknya dia sendiri, terserah. Gitu. Mungkin lebih detailnya bisa dipelajari lagi di kitab-kitab yang sebutkan tadi, karena keterbatasan waktu. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Ingat, satu ekor kambing cukup dibuat korban satu
pulang. 1 ekor sapi untuk ya 7 orang. Masalah pahala hasil untuk orang banyak. Masalah tuntutan kesunahan kifayahnya dalam sebuah keluarga sudah tercukupi. Ya ora menutup kemungkinan satu waktu wong telu wong papat wong lima arep korban kabeh monggo wae. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa siji wedhus cukupe kanggo wong siji sapi kanggo wong itu. Masalah husulus sawab sukutu tolabi sunat kifayah sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, permasalahan setiap tahun yang terjadi sadurunge dibagi-bagi ini enggak boleh dengan alasan apapun, baik untuk operasional panitia udhiyah, untuk pendistribusian, untuk beli apa saja, menjual kulit korban tidak boleh, malah dijadikan upah untuk yang menyembelih juga nggak boleh. Minggu bagian ini tidak masalah, malah setelah selesai semua ditum-tum, Pak ini nganu ya sirai kakek sembelih po bagiannya sembelih po ya seperti itu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya. Kalau ini dianggap penting dan bermanfaat silahkan share. Saran dan kritik kita tunggu, dan untuk lebih detailnya silahkan di murojaah lagi. Ini tujuan saya biar kalau ada yang tanya lagi tinggal buka YouTube ini saja. Setiap tahun pasti terulang pertanyaan-pertanyaan, khususnya tentang penjualan kulit udhiyah dan korban. Selalu diulang kesel jadi. Ya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.